Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi variasi bahasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eljadwi Damayanti dengan NPM 20 21 21 500 230, dan yang kedua ada Nur Fazria Isnainiyah dengan NPM 20 21 21 500 232, dan yang ketiga ada Fani Hurin Maharani dengan NPM 20 21 21 500 246, dan yang keempat ada saya sendiri Tatiati Rahmaniati dengan NPM 20 21 21 500 260, dan yang kelima ada Dinda Harum Suci dengan NPM 20 21 21 500 474, dan yang terakhir ada Safira Wardah Humairah dengan NPM 20 21 21 500 481. Materi pembahasan bahasa terdiri menjadi 4. Yang pertama, definisi variasi bahasa. Yang kedua, fungsi dan tujuan variasi bahasa. Yang ketiga, macam-macam variasi bahasa. Yang keempat, bentuk-bentuk variasi bahasa. Nah, yang pertama itu ada definisi variasi bahasa. Variasi bahasa adalah penggunaan bahasa oleh pengguna. Biasanya topik yang dibahas juga berbeda. Variasi bahasa ini tidak hanya terjadi pada penutur yang tidak homogen, tetapi juga sebagai interaksi sosial yang mereka lakukan dengan cara yang sangat beragam. Variasi bahasa sendiri terbagi menjadi 4, yaitu variasi bahasa dari segi penutur, pemakaian, keformalan, dan sarana. Pada dasarnya, bahasa bersifat fleksibel yang akan terus berkembang dan berubah seiring waktu. Keragaman bahasa tidak hanya disebabkan oleh masyarakat, namun perbedaan pekerjaan, profesi, jabatan, atau tugas. Penutur juga bisa menyebabkan adanya variasi bahasa. B. Fungsi dan tujuan variasi bahasa. Fungsi serta tujuan adanya variasi bahasa antara lain yaitu 1. Sebagai alat interaksi dan berkomunikasi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. 2. Untuk menyampaikan semua gagasan, ide, atau maksud dari penutur melalui bahasa. Tujuan mempelajari variasi bahasa. Tujuannya yaitu untuk menjaga komunikasi tetap berlangsung, maka diperlukan penggunaan ragam bahasa. Jika diartikan secara singkat, ragam bahasa merupakan perbedaan cara berkomunikasi seseorang untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, dapat membuktikan bahwa variasi bahasa itu ada dan berkembang dari masa ke masa. C. Macam-macam variasi bahasa. Variasi bahasa dapat juga dibedakan menjadi 2 macam bentuk, yaitu register dan dialek. Dialek merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakainya, sedangkan register merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya. 1. Register. Register adalah salah satu bentuk gejala variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan bidang pemakaian. Register juga merupakan proses atau hasil dari pemakaian kosakata khusus dalam suatu kelompok sosial, atau bisa dikatakan suatu bahasa yang biasa dipergunakan pada saat ini. Bahasa yang bergantung pada apa saja yang dikerjakannya. Intinya, register mencerminkan aspek dari tingkat sosial yang makna khususnya dihubungkan dengan konteks sosial tertentu atau biasa disebut dengan bahasa tindakan. 2. Dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang dibedakan oleh perbedaan asal penutur dan perbedaan kelas sosial penutur. Oleh karena itu, ciri utama dialek adalah perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Selain itu, terdapat 2 ciri-ciri lain yang ada dalam dialek, yaitu A. Dialek ialah seperangkat ujaran yang berbeda-beda dan memiliki ciri-ciri umum, namun masing-masing lebih mirip sesamanya dibanding dengan ujaran lain dari bahasa yang sama. B. Dialek tidak harus mengambil seluruh bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Kemudian, D. Bentuk-bentuk variasi bahasa yang akan dijelaskan oleh Fani Hurin Maharani. 1. Variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi menjadi 4, yaitu idiolek, dialek, kronolok, dan sosiolek. 1. Idiolek adalah variasi bahasa yang digolongkan melalui individunya sendiri. Misal, melalui suara, pemilihan kata, gaya bahasa yang dimilikinya.
2 dialek adalah variasi bahasa yang digolongkan berdasarkan latar belakang asal penutur. Misal, dialek daerah Surabaya akan berbeda dengan dialek daerah Semarang. Ketiga, kronolog adalah variasi bahasa yang digolongkan berdasarkan masa tertentu. Misalnya, bahasa tahun 2020-an akan berbeda dengan bahasa tahun 70-an. Yang keempat, sosiolek adalah variasi bahasa yang digolongkan melalui status, golongan, dan asal penutur. Juga dapat dilihat melalui usia, pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan dan ekonomi. 2. Variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa berdasarkan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsi disebut fungsiolek, ragam, dan atau register. Variasi bahasa berdasarkan bidang ini yang paling tampak adalah dalam segi kosakata. Contohnya, variasi atau ragam bahasa sastra biasanya menekankan penggunaan bahasa dari segi estetis, sehingga menggunakan kosakata yang memiliki ciri eufoni serta daya ungkap paling tepat, seperti bahasa sastra Ali Hasmi, seorang penyair Indonesia yang mengatakan, "Saya sudah tua, namun dalam puisi. Pagiku hilang, sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi, sekarang petang dan membayang. Batang usiaku sudah tinggi." 3. Variasi bahasa dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalan menurut Martin Jost atau Khair tahun 2004 halaman 70 sampai dengan 72 membagi variasi bahasa atas 5 macam, yaitu 1. Ragam baku. Merupakan variasi bahasa yang paling formal digunakan dalam situasi-situasi hikmat, misalnya upacara kenegaraan, tata cara pengambilan sumpah, khotbah, dan sebagainya. Disebut ragam baku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah. 2. Ragam resmi. Merupakan variasi bahasa yang biasa digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, buku-buku pelajaran, surat penyurat, dan sebagainya. Ragam resmi ini dasarnya sama dengan ragam bahasa baku, hanya digunakan dalam situasi resmi. 3. Ragam usaha atau ragam konsultatif. Merupakan variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produk. Ragam ini berada di antara ragam keformalan atau informal. 4. Ragam santai atau ragam casual. Merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Ragam ini banyak menggunakan allegro yang bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak, dipenuhi unsur leksikal, dialek, dan unsur bahasa daerah. 5. Ragam akrab atau ragam intim. Merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh para penuturnya yang hubungannya sudah akrab antar anggota keluarga atau antar teman yang sudah akrab. Ragam ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas dan hanya menggunakan 1 atau 2 kata, bahkan hanya dengan isyarat saja. Contohnya, A. Saudara boleh mengambil buku-buku yang saudara sukai. B. Ambillah yang kamu suka. C. Kalau mau ambil saja. 4. Variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi sarana dalam hal ini dapat disebut adanya ragam bahasa lisan dan ragam tulisan, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu seperti handphone dan lain-lain. Jadi, variasi bahasa dari segi sarana merupakan hal yang paling dibutuhkan karena dengan adanya itu bisa mempermudah berkomunikasi dengan seseorang. Hanya saja, struktur antara ragam bahasa yang digunakan tidak sama. Persamaan dari ketiga alat komunikasi tersebut yaitu, sebelum menggunakannya kita harus bisa mengayak bahasa dan kata-kata yang baik serta tepat agar penyampaiannya bisa diterima dan dipahami oleh penerimanya. Simpulan dari materi variasi bahasa ini adalah, variasi bahasa adalah macam-macam bentuk bahasa yang berbeda. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Selain itu, variasi bahasa juga membuktikan bahwa dengan adanya beragam bahasa membuktikan bahwa tiap kelompok sosial memiliki beragam bahasa. Penyampaiannya bisa melalui ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, atau alat komunikasi yang lain. Didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.